Voli Mania, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua? Ya, kita baru saja menyaksikan pertandingan Surabaya Samator melawan Jakarta Lavani di lanjutan Proliga 2025 yang diselenggarakan di Surabaya, tepatnya di Jawa Pos Arena. Kita hasilnya sama-sama ketahui bahwa Surabaya Samator tidak berdaya, tidak bisa untuk memetik kemenangan ketika menghadapi Dio Yulfikri dan kawan-kawan. Surabaya Samator sendiri dipaksa untuk mengakui kehebatan Jakarta Lavani dengan skor 0-3. Skornya per set itu adalah 21-25 pada set pertama. Kemudian di set kedua, Surabaya Samator dipaksa mengakui kehebatan Jakarta Lavani dengan skor 19-25. Dan di set terakhir, Surabaya Samator dikalahkan oleh Jakarta Lavani dengan skor 17-25. Hasil yang didapatkan oleh Surabaya Samator di seri Surabaya ini sama dengan ketika mereka juga dikalahkan oleh Jakarta Lavani di seri Gresik. Jadi saat itu Surabaya Samator juga dikalahkan oleh Jakarta Lavani dengan skor 0-3 meskipun poin per setnya itu cukup berbeda. Jadi saat di Gresik yang lalu Surabaya Samator di set pertama dikalahkan oleh Jakarta Lavani dengan skor 20-25 dan di set kedua Surabaya Samator itu dikalahkan Jakarta Lavani dengan skor 19-25 dan di set ketiga saat itu Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan dipaksa untuk mengakui kehebatan Jakarta Lavani dengan skor 15-25. Ada beberapa poin menarik, ada beberapa momen yang menarik di dalam pertandingan antara Surabaya Samator melawan Jakarta Lavani. Jadi di dalam pertandingan itu Surabaya Samator turun dengan kekuatan full tim, dengan kekuatan terbaiknya. Sementara Jakarta Lavani itu melakukan rotasi salah satunya dari sisi setter. Jadi setter Surabaya Samator yang inti itu adalah Dio Yulfikri, tapi di pertandingan melawan Surabaya Samator saat itu Jason Nathanael Kilanta itu mendapatkan porsi atau mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dibandingkan biasanya. Khusus untuk Surabaya Samator sendiri, ini POV saya sendiri, ini pendapat saya pribadi, bahwa penampilan Surabaya Samator di pertemuan kedua melawan Jakarta Lavani itu lebih improve, lebih baik dibandingkan pertandingan pertama di seri Gresik lalu. Hasilnya memang sama-sama Surabaya Samator itu kalah dengan skor 0-3, tapi ada peningkatan yang cukup signifikan yang ditunjukkan oleh Rama Faza Fauzan, Teddy Oka, Livan Tabuada, kemudian Yesel Punales, Hendrik Agil, dan kawan-kawan sepanjang pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah bagaimana kita melihat daya juang yang ditunjukkan oleh Surabaya Samator di tengah pertandingan, tapi lagi-lagi kita harus mengakui bahwa secara kualitas para pemain Surabaya Samator itu memang kalah dibandingkan para pemain Jakarta Lavani. Tidak hanya dari sisi kualitas, tapi juga kematangan dan juga jam terbang yang dimiliki oleh Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan itu juga masih lebih kalah dibandingkan para penggawa Jakarta Lavani. Karena itu tidak heran ketika Surabaya Samator di dua pertandingan melawan Jakarta Lavani sama-sama harus kalah dengan skor yang sangat telak yaitu 0-3. Nah, selain itu kita juga bisa melihat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang sangat besar, masih ada PR yang harus dievaluasi atau diperbaiki atau ditambal oleh pelatih Surabaya Samator Rodolfo Luis Sanchez, yaitu dari sisi error. Kita ketahui bahwa di pertandingan-pertandingan sebelumnya Surabaya Samator itu memang cukup sering melakukan kesalahan sendiri, melakukan error, dan parahnya error itu justru terjadi di poin-poin yang sangat krusial, di momen-momen yang sangat penting sehingga sangat merugikan bagi Surabaya Samator sendiri. Kalau kita berkaca dari pertandingan pertama lalu di seri Gresik, saat itu Surabaya Samator itu melakukan 19 error, sedangkan Lavani itu melakukan 20 error. Meskipun demikian, bedanya adalah saat itu error yang dilakukan oleh para pemain Surabaya Samator itu cukup sering dilakukan di set-set yang kritis, di poin-poin yang sangat krusial, sehingga akhirnya Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan itu menelan kekalahan sendiri atau mereka menelan kerugian sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai error yang dilakukan oleh para pemain Surabaya Samator, memang sampai saat ini rekor error yang mereka catatkan atau mereka lakukan sepanjang pertandingan itu terjadi ketika mereka menghadapi Garuda Jaya di pertandingan pertama mereka di Proliga 2025. Saat itu para pemain Surabaya Samator melakukan 39 error sepanjang pertandingan, dan tentu saja error itu dikonversi menjadi poin yang otomatis bagi Garuda Jaya. Nah,
Bagaimana pendapat atau penilaian dari para penggemar Surabaya Samator dan juga para volley-mania setelah mereka menyaksikan pertandingan antara Surabaya Samator melawan Jakarta Lavani di Proliga 2025 seri Surabaya kemarin? Jadi sudah ada berbagai komentar dari para volley-mania dan juga para penggemar Surabaya Samator setelah mereka melihat aksi yang ditunjukkan Ramafaza Fauzan dan kawan-kawan. Beberapa volley-mania itu menilai bahwa permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Surabaya Samator itu kurang greget sepanjang pertandingan. Tidak hanya itu, juga ada volley-mania yang menganggap bahwa receive yang dilakukan oleh para pemain Surabaya Samator itu tidak maksimal, sehingga receive yang tidak oke itu tentu saja akan menyulitkan Livan Tabuada sebagai setter Surabaya Samator untuk mengolah bola atau untuk menerapkan game plan di tengah lapangan. Nah, selain itu juga seperti yang tadi saya bilang bahwa error itu masih menjadi PR yang sangat besar bagi Surabaya Samator, dan ternyata banyak volley-mania khususnya para fans Surabaya Samator yang juga menilai bahwa Ramafaza Fauzan dan kawan-kawan itu cukup sering melakukan error atau kesalahan yang tidak perlu di tengah lapangan. Selain itu juga ada volley-mania dan juga para fans Surabaya Samator yang menilai bersikap objektif bahwa permainan yang ditunjukkan oleh Surabaya Samator di pertandingan kedua ketika mereka menghadapi Jakarta Lavani itu lebih baik, lebih improve, dan lebih berkembang dibandingkan laga pertama ketika mereka juga dikalahkan oleh Jakarta Lavani di seri Gresik di Gor Tridharma. Selain itu juga ada juga volley-mania yang menganggap bahwa Surabaya Samator seharusnya bisa menang minimal 1 set ketika menghadapi Jakarta Lavani di seri Surabaya yang diselenggarakan di Jawa Pos Arena. Tapi memang kita harus mengakui bahwa permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Surabaya Samator itu memang belum konsisten, dan itu mungkin saja dipengaruhi dari usia para pemain Surabaya Samator yang memang masih sangat muda. Selain itu juga hal itu juga bisa juga dipengaruhi oleh pengalaman atau jam terbang yang dimiliki oleh Ramafaza Fauzan dan kawan-kawan. Kalau kita bicara mengenai pengalaman, tentu saja jam terbang yang dimiliki oleh para pemain Surabaya Samator itu memang kalah jauh dibandingkan para pemain Jakarta Lavani, terutama kalau kita bicara di pemain lokal. Di Jakarta Lavani ada Dwi Fikri, ada Boy Arnes Arabi, kemudian ada Indra Kurniawan, Dimas Saputra, dan lain sebagainya. Sedangkan di Surabaya Samator yang memiliki pengalaman di Proliga itu hanya beberapa pemain saja seperti Andrek Agel, kemudian juga ada Ramafaza Fauzan dan juga Teddy Oka. Nah, volley-mania itu juga menganggap bahwa Surabaya Samator itu melakukan error, sehingga error itu menguntungkan untuk Jakarta Lavani. Nah, menurut volley-mania itu memang sebenarnya Surabaya Samator itu bisa memetik minimal 1 set, karena di set 1 sampai set ketiga mereka itu beberapa kali unggul 2-3 poin dibandingkan Jakarta Lavani. Tapi nasi sudah menjadi bubur, dan ini adalah kekalahan beruntun yang dialami oleh Surabaya Samator. Tentu saja pelatih Surabaya Samator Rodolfo Luis Sanchez harus mencari solusi agar permainan Surabaya Samator lebih improve lagi di pertandingan Proliga selanjutnya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai performa Surabaya Samator, silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Surabaya Samator improve dan juga berkembang sangat signifikan. Jangan lupa doakan Timnas Volley Indonesia berprestasi, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.